faksi di PDI itu hal yang biasa. Ya, faksi itu secara termasuk sosiologis, faksi yang ya misalnya mendukung. ada Mas Prananda, ada Mbak Puan, gitu kan? Oh itu faksi, 2 orang itu? Ya orang menyebut faksi, ya kan? Tapi faksi kan secara sosiologis nggak bisa. Kalau saya waktu di sekolah pergi bareng-bareng dari kelompok kok. Jadi kita bicara yang rasional aja. Tetapi bagaimana kalau itu disebut faksi atau pengelompokan itu menjadi hal yang dinamis dalam partai? Saya lihat sekarang baik-baik saja. Ya. Jadi Mas Tidak Bimo, terjadi permusuhan. Mas Bimo faksi mana ini? Saya faksi partai PDI. Kadang Mbak Puan, kadang Mas Prananda, kadang Diastokan itu kan. Diastokan loh. Rapopo. Masih bisa kelas sedikit Iya. Iya. Enggak, karena kan ngomong-ngomong soal faksi, kan saya jadi sempat ingat, saya pernah ngobrol sama salah satu politisi PDIP. Ini loh, faksi itu dimanapun ada. Di Kompas saja ada kan? Enggak, kita bicara PDIP dulu. Nah, kan ada loh. Karena sering ngumpul bareng, kerja malam bareng, ngobrol kan. Enggak, karena kan cukup bicara soal faksi kan. Karena kadang diglorifikasi berlebihan. Wah, faksi DPR Mbak Puan, Mas Prananda. Nggak ada mereka kumpul bareng Mas Prananda, Bu Mega, ngobrol bareng. Ya, cekikak-cekiki nggak masalah gitu kan. Ya. Jadi benar Mas, kalau ada faksi mendukung agar di dalam pemerintahan, faksi di luar pemerintahan dan jalan tengahnya adalah kemitraan strategis ini. Itu diskusi antar faksi terjadi enggak apa-apa. Menurut saya enggak apa-apa. Jadi ini Misalnya saya kasih argumentasi, ya kan? Ya dulu kan gini, pasca pemilu, pasca pilpres itu kan kencang tuh suara di PDIP internal antara yang ingin masuk ke pemerintahan dan yang tetap bertahan di luar pemerintahan. Dan apakah kemitraan strategis ini itu menjadi jalan tengah antara dua faksi yang pengen di dalam dan pengen di luar itu? Iya. Jadi yang bicara di luar pemerintahan awalnya melihat kita itu a priori, kemudian destruktif, asal beda kan gitu kan, kemudian bicaranya ekstrim, ya kan. Nah kemudian dari yang tidak ingin cara yang terlalu ekstrim, destruktif, konfrontatif, bahkan a priori menjadi kritis yang argumentatif, kritis yang konstruktif, kritis yang memberikan solusi gitu. Ya, dari cara berpikir itulah muncul formulasi mitra strategisnya yang apa? Sejauh kebijakan pemerintah itu dalam kerangka bingkai NKRI, dalam fondasi ideologi Pancasila dan implementasi teknokratik Pancasilais dan tetap pluralis dan berbineka tunggal ika, no problem. Tapi kita tambah berpihak kepada rakyat, apalagi wong cilik. Jadi cara pandangnya itulah yang disebut mitra strategis. Caranya menempuh, PDI Perjuangan jelas, ya kan? Bagaimana dengan cara Trisakti, ya kan? Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian. Ini adalah cara kita. Lah kalau soal cara kan beda. Mungkin Pak Prabowo punya cara lain. Tetapi tetap dalam kerangka NKRI. Jadi yang dimaksud kalau toh harus kritis itu tadi. Kalau ini makan siang gratis, koperasi, kemudian koperasi Merah Putih, pembangunan rumah 3 juta, kemudian ada sekolah rakyat, bareng-bareng dalam fungsi anggaran kita, secara ideologis kerakyatan berpihak benar. Ya kan? Tapi secara teknokratik anggaran uangnya untuk menggedok undang-undang APBN, uangnya dari mana? Ya kan? Sementara jatuh tempo pembayaran utang 1.300 triliun, bayar bunga 500, saat ini pemasukan lewat pajak juga masih tersendat, neraca perdagangan terkonstruksi Donald Trump juga pasti mengalami penurunan, produk domestik bruto kita kan terkontraksi. Jadi maksud saya, coba kita lihat hal-hal yang dimaksud mitra strategis dan krisis konstruktif tadi, akhirnya terjadi diskusi. Saya mengekstrimkan faksi, mungkin ini juga tidak cocok buat
internal PDI. Ya. Tapi karena saya ini backgroundnya wong sosiologi, hal yang namanya faksi itu keniscayaan dalam satu Ya. hubungan organisasi. Itu saja. Tapi sebagai mitra strategis yang kebijakan-kebijakan tadi disebut dari mulai MBG, rumah dan lain, udah dikritisi secara tegas belum sama PDIP? Semua satu suara untuk mengkritisi itu. Dan piye biar didengar, Kan Mas? pengkritisan itu masuk dalam kelompok-kelompok komisi dengan mitra-mitra menterinya, ya kan? Begitu juga di dalam proses anggaran kita juga melihat bagaimana penyerapan anggaran dalam artian penyerapan sekaligus juga APBN itu kan anggaran pendapatannya berapa dulu, ya? Dan apakah pendapatan negara saat ini dengan penyerapannya itu seimbang? Ya. Karena ini sudah defisit 200 triliun sekarang ini, defisit 200 triliun. Jadi Ya. saya kira Padahal ya, udah efisiensi habis-habisan ya. nah, efisiensi Tetap defisit tetap juga. defisit 200 triliun. Maksudnya keperbiakan yang tidak utopi, harus realistis juga. Iya, dari nggak segi hanya anggaran retorika, kita. nggak hanya retorika. Nggak Kan? hanya retorika, kemudian sikapnya Menko-nya kan harus melakukan koordinasi tentang situasi kuatnya anggaran kita Termasuk saat ini. koordinasi dengan Wapres tentunya ya Mas ya. Saya kira Wapres menjadi satu kesatuan, namanya presiden dan wakil presiden ini kan inherent di dalamnya, tidak bisa termasuk ya satu kesatuan. Lah iya. Normatif dan aman. Iya kan?